Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Medusi. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Di malam yang dingin, di sudut Jakarta yang sibuk, seorang ulama terkemuka sedang bersiap menyelesaikan pengajian ketika sebuah surat aneh tiba di tangannya. Surat itu ditulis dengan tinta merah pekat, berbau anyir, dan hanya berisi satu kalimat singkat. Datanglah ke Banten, jika ingin menyelamatkan mereka. Siapa yang mengirimnya, apa yang terjadi, dan mengapa dia yang dipanggil? Tanpa tahu bahaya yang menunggu, sang ulama memutuskan untuk pergi, tidak menyangka bahwa perjalanan ini akan mempertemukannya dengan kekuatan gelap yang siap menghabisi siapa saja yang berani menghalangi. Di tengah gemuruh azan yang berkumandang dari masjid besar di sudut Jakarta, Ustaz Ridwan baru saja menyelesaikan kajian malamnya. Pria itu dikenal sebagai ulama muda yang tidak hanya piawai dalam berdakwah, tetapi juga sering dimintai bantuan dalam menyelesaikan masalah gaib. Sosoknya yang karismatik dan ilmunya yang mendalam membuat namanya dikenal hingga pelosok daerah. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Setelah jamaah bubar, seorang pria tua menghampirinya dengan raut wajah penuh kecemasan. Tangan pria itu gemetar saat menyerahkan sebuah surat. "Ustaz, surat ini untuk Anda. Saya disuruh seseorang untuk menyerahkannya," katanya dengan nada gugup. Surat itu tampak tua, kertasnya kecoklatan seperti telah lama disimpan. Aroma anyir tercium samar, membuat Ustaz Ridwan mengernyitkan dahi. Saat membuka amplopnya, hanya ada satu kalimat yang tertulis dengan tinta merah pekat. "Datanglah ke Banten, jika ingin menyelamatkan mereka." Ustaz Ridwan merasa ada yang tidak beres. Siapa yang menulis surat ini? Dan siapa mereka yang dimaksud? Hatinya mulai bertanya-tanya. Namun, sebagai orang yang telah banyak membantu masyarakat menghadapi gangguan mistis, ia tahu bahwa surat ini bukan sekadar undangan biasa. "Bisa Anda jelaskan siapa yang mengirim surat ini?" tanya Ustaz Ridwan kepada pria tua itu. Namun, pria itu hanya menggelengkan kepala. "Saya tidak tahu, Ustaz. Seorang anak kecil memberikannya kepada saya di pasar tadi siang. Dia bilang ini harus disampaikan kepada Anda, dan langsung pergi begitu saja." Meskipun merasa ragu, Ustaz Ridwan memutuskan untuk mengikuti nalurinya. "Baiklah, Pak. Terima kasih telah menyampaikan ini. Saya akan memikirkannya." Malam itu, Ustaz Ridwan bermaksud untuk beristirahat seperti biasa. Namun, saat ia tertidur, sebuah mimpi aneh menghampirinya. Dalam mimpi itu, ia melihat sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat. Asap putih membubung dari sebuah rumah di tengah desa, diiringi suara tangisan wanita yang memilukan. "Tolong kami!" Suara itu berulang-ulang, semakin keras hingga seperti meneriakkan namanya. Ia terbangun dengan napas memburu. Keringat dingin membasahi wajahnya meskipun malam itu udara cukup sejuk. Tidak ada keraguan lagi, surat itu adalah panggilan untuk sesuatu yang besar, mungkin berbahaya, tetapi harus ia hadapi. Keesokan harinya, Ustaz Ridwan memutuskan untuk pergi ke Banten. Ia hanya membawa tas kecil berisi kitab suci, tasbih, dan sedikit pakaian. Perjalanan ke daerah pedalaman membutuhkan waktu lama, tetapi ia tidak pernah merasa ragu. Saat memasuki wilayah yang dituju, atmosfernya mulai berubah. Jalanan yang awalnya lebar dan ramai mulai menyempit, dikelilingi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Suasana semakin sunyi, hanya suara burung hantu dan gemerisik dedaunan yang menemani. Di sebuah tikungan tajam, ia bertemu dengan seorang pemuda desa yang tampak seperti menunggunya. "Ustaz Ridwan, saya yang diminta menjemput Anda," kata pemuda itu sambil membungkukkan badan. Ustaz Ridwan mengangguk sopan. "Apakah kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi di desa ini?" Pemuda itu menunduk, ekspresinya berubah muram.
Banyak hal buruk, Ustaz. Sudah bertahun-tahun desa kami terjebak dalam kegelapan. Tapi saya tidak bisa menjelaskan lebih banyak di sini. Anda akan tahu sendiri nanti. Ketika Ustaz Ridwan tiba di desa, pemandangan yang ia lihat seperti terhenti di waktu yang salah. Rumah-rumah berdinding kayu berdiri di antara pepohonan lebat, sementara jalanannya penuh dengan lumpur akibat hujan. Penduduk desa menatapnya dengan wajah penuh harap, seolah-olah ia adalah penyelamat yang mereka tunggu-tunggu. Ustaz, tolong kami. Seorang wanita parubaya memohon dengan mata berkaca-kaca. Ada apa sebenarnya? Tanya Ustaz Ridwan dengan lembut. Wanita itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Sejak beberapa tahun terakhir, desa kami dikuasai oleh seorang dukun wanita sakti. Dia memberikan pesugihan kepada beberapa penduduk dengan imbalan yang mengerikan. Ustaz Ridwan mengernyitkan dahi. Imbalan seperti apa? Korban jiwa, Ustaz. Setiap bulan, seseorang harus dikorbankan, atau keluarga yang menggunakan pesugihan itu akan mati secara misterius. Kami tidak bisa melawannya. Dia terlalu kuat, dan siapapun yang mencoba menentangnya, akan langsung kehilangan nyawa. Malam itu, saat Ustaz Ridwan mulai bermunajat di masjid kecil desa, tanda-tanda kehadiran kekuatan gelap mulai terasa. Angin dingin tiba-tiba bertiup kencang, memadamkan lilin yang menerangi ruangan. Suara bisikan halus terdengar di telinganya, mengatakan hal-hal yang tidak jelas, tetapi cukup membuat bulu kuduknya merinding. Kamu tidak akan menang, Ridwan. Suara itu berkata, disusul dengan tawa menyeramkan yang menggema di seluruh masjid. Namun, Ustaz Ridwan tetap tenang. Ia meraih tasbihnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci, menenangkan hatinya dan mengusir rasa takut yang mencoba merasukinya. Di tengah doa, ia merasa sebuah kekuatan besar sedang mengawasi, menunggu untuk menyerangnya. Keesokan harinya, Ustaz Ridwan memanggil penduduk desa untuk berkumpul. Saya akan melawan kekuatan jahat ini, tetapi saya butuh kalian untuk membantu saya dengan doa dan keberanian. Bersama, kita bisa mengakhiri kutukan ini. Beberapa penduduk tampak ragu, tetapi mayoritas dari mereka mengangguk setuju. Harapan mulai muncul di wajah mereka, meskipun ketakutan belum sepenuhnya hilang. Namun, di tengah percakapan itu, seorang pria tua tiba-tiba pingsan. Tubuhnya kejang-kejang, dan dari mulutnya keluar suara wanita yang mengerikan. Pergi dari sini, Ridwan. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal. Suasana menjadi tegang. Semua orang mundur ketakutan, sementara Ustaz Ridwan tetap berdiri tegak. Ia tahu, inilah awal dari pertarungan panjang melawan kekuatan gelap yang telah lama menguasai desa ini. Malam mulai menyelimuti desa, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Ustaz Ridwan memutuskan untuk tinggal di masjid kecil di tengah desa. Namun, suasana yang tenang di siang hari berubah menjadi mencekam begitu matahari tenggelam. Penduduk desa cepat-cepat masuk ke rumah masing-masing, menutup pintu rapat, dan tidak ada satupun yang berani keluar setelah gelap. Kenapa desa ini seperti terkunci saat malam tiba? Pikir Ustaz Ridwan, memandang dari jendela masjid. Seorang pemuda bernama Arif, yang menjadi penghubung utama Ustaz Ridwan dengan penduduk desa, datang membawa makanan untuknya. Wajah Arif tampak tegang, dan gerak-geriknya terburu-buru. Arif, apa yang sebenarnya terjadi di desa ini saat malam hari? Tanya Ustaz Ridwan, tatapannya tajam. Arif menelan ludah. Ustaz, desa ini telah terperangkap oleh kekuatan jahat. Setiap malam, suara-suara aneh sering terdengar dari hutan di belakang desa. Kadang-kadang ada bayangan hitam melintasi jalanan desa, dan siapapun yang melihatnya akan jatuh sakit atau meninggal keesokan harinya. Bayangan hitam? Tanya Ustaz Ridwan. Ya, Ustaz. Itu adalah makhluk peliharaan dukun wanita yang menguasai desa ini. Dia sering mengirim mereka untuk memantau penduduk atau menghukum siapa saja yang mencoba melawan perintahnya. Jawab Arif dengan suara bergetar. Menurut cerita Arif,
Dukun wanita itu tinggal di sebuah rumah besar di ujung desa, dekat hutan. Namanya Embok Srini, seorang dukun sakti yang konon mampu memanggil kekuatan gaib untuk membantu siapa saja yang datang kepadanya. Namun, harga dari bantuan itu sangat mahal. Pesugihan itu memberikan kekayaan melimpah kepada siapapun yang bersedia melakukan ritualnya, jelas Arif. Tapi setelah itu, setiap bulan seseorang dari keluarga yang menerima pesugihan harus dikorbankan. Jika tidak, mereka akan mati dalam keadaan mengenaskan. Saat malam semakin larut, Ustaz Ridwan mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Udara di sekitar masjid terasa lebih dingin, bahkan napasnya terlihat mengembun meskipun tidak ada hujan atau angin. Tiba-tiba, suara gemerisik terdengar dari luar. Ustaz Ridwan bangkit dari tempat duduknya, meraih tasbih, dan berjalan ke pintu. Ketika ia membuka pintu, tidak ada siapapun di luar. Tetapi tanah di depan masjid menunjukkan jejak kaki kecil, seperti milik seorang anak yang mengarah ke hutan. Apa ini tanda? Atau hanya gangguan? Gumamnya. Keesokan harinya, Ustaz Ridwan mengumpulkan penduduk desa di masjid. Ia ingin memahami lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi. Satu persatu penduduk mulai bercerita tentang pengalaman mereka menghadapi teror Embok Srini. Seorang wanita paruh baya bernama Bumirah menangis terseduh-seduh. Suami saya adalah salah satu yang mengambil pesugihan itu. Awalnya, kami mendapatkan uang banyak, sawah kami panen melimpah. Tapi, 1 bulan setelah itu, anak bungsu kami sakit keras dan meninggal. Tidak lama kemudian, suami saya juga meninggal dengan tubuh membiru. Saya tidak tahu harus berbuat apa lagi, Ustaz. Malam itu, Ustaz Ridwan memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Ia meminta Arif menemaninya ke rumah salah satu korban terbaru pesugihan Embok Srini. Rumah itu berada di pinggir desa, dikelilingi oleh pepohonan rimbun. Suasana di sekitar rumah begitu sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar. Ketika mereka masuk ke rumah, bau anyir langsung menyeruak. Dinding rumah dipenuhi coretan-coretan aneh, seperti simbol-simbol kuno yang tidak dimengerti oleh Ustaz Ridwan. Ini bukan sekadar ritual biasa, gumamnya sambil memeriksa dinding. Namun, hal yang paling mengejutkan adalah kamar di bagian belakang rumah. Di dalamnya, terdapat sebuah altar kecil dengan sesajen, termasuk kepala ayam yang masih segar. Di atas altar itu, sebuah boneka terbuat dari kain hitam tergantung dengan tali merah. Ini adalah boneka santet, ujar Ustaz Ridwan. Embok Srini menggunakan ini untuk mengikat jiwa korbannya. Ketika mereka keluar dari rumah itu, suara tawa melengking tiba-tiba terdengar dari arah hutan. Suara itu begitu menakutkan, membuat Arif langsung gemetar dan jatuh berlutut. Ustaz, itu Embok Srini. Dia tahu kita ada di sini, katanya panik. Namun, Ustaz Ridwan tetap tenang. Jangan takut. Ini hanya ujian bagi kita. Kalau kita berserah kepada Allah, Dia tidak akan bisa menyentuh kita. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di antara pepohonan. Angin kencang berhembus, memadamkan lampu minyak yang mereka bawa. Dalam kegelapan itu, suara seorang wanita terdengar jelas. Ridwan, pulanglah ke Jakarta sebelum aku mengambil nyawamu. Ini bukan tempatmu. Ustaz Ridwan meraih tasbihnya dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara wanita itu perlahan menghilang, tetapi atmosfer gelap masih terasa. Setelah kejadian itu, Ustaz Ridwan tahu bahwa ia tidak bisa menunggu lebih lama. Kekuatan Embok Srini terlalu besar, dan penduduk desa tidak akan bisa bertahan lebih lama. Ia memutuskan untuk mendatangi Embok Srini di rumahnya, tetapi ia juga tahu bahwa ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertempuran antara doa dan ilmu hitam. Aku akan melawan kekuatan jahat ini, apapun risikonya, katanya kepada Arif. Namun, pertarungan itu tidak akan mudah. Embok Srini telah mempersiapkan dirinya dengan kekuatan gaib yang tidak biasa, dan Ustaz Ridwan harus menghadapi ancaman yang belum pernah ia temui sebelumnya. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya.
seperti sedang menahan napas untuk menghadapi sesuatu yang besar. Kabut tipis mulai menyelimuti jalan setapak menuju hutan. Ustaz Ridwan tahu bahwa waktu telah tiba untuk menghadapi Mbok Srini secara langsung. Ia membawa tas kecil berisi kitab suci, air yang telah didoakan, dan tasbihnya yang menjadi senjata utama melawan kekuatan gaib. Sebelum berangkat, ia mengumpulkan penduduk di masjid untuk berdoa bersama. Doa kalian adalah tameng saya malam ini. Jangan berhenti berdoa sampai saya kembali, pesan Ustaz Ridwan dengan suara tegas namun penuh ketenangan. Penduduk desa mengangguk dengan wajah penuh harap, meski sebagian dari mereka masih menyimpan ketakutan akan kekuatan Mbok Srini. Dengan ditemani Arif, Ustaz Ridwan berjalan menuju rumah Mbok Srini yang berada di ujung desa. Jalanan semakin gelap, hanya diterangi oleh cahaya redup dari bulan yang sesekali tertutup awan. Di sepanjang perjalanan, suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan, tawa kecil, dan gemerisik di antara pepohonan. "Ustaz, kita benar-benar akan sampai ke sana?" tanya Arif, suaranya bergetar. "Kita tidak boleh mundur, Arif. Kegelapan hanya bisa dikalahkan jika ada yang berani membawa cahaya," jawab Ustaz Ridwan mantap. Ketika mereka semakin mendekati rumah Mbok Srini, hawa di sekitar menjadi semakin dingin. Bau anyir yang menyengat menusuk hidung, membuat Arif hampir muntah. Di depan mereka, rumah besar Mbok Srini mulai terlihat, berdiri seperti bayangan mengancam di tengah gelapnya hutan. Ketika mereka tiba di depan rumah, pintu besar itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan suara berderit yang panjang. Di dalam, ruangan utama rumah itu diterangi oleh cahaya lilin merah, memberikan nuansa menyeramkan. Di tengah ruangan, berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang terurai, mengenakan kain hitam yang dililitkan di tubuhnya. "Akhirnya kau datang juga, Ridwan," kata Mbok Srini dengan senyum sinis. Matanya tajam, penuh dengan kebencian, namun bibirnya melengkung seperti menikmati situasi ini. "Kau pikir, doa-doamu bisa melawan kekuatan yang sudah aku bangun selama puluhan tahun? Aku datang bukan untuk beradu kekuatan, tapi untuk mengakhiri semua kejahatanmu di desa ini," jawab Ustaz Ridwan tegas. Mbok Srini tertawa keras, suaranya menggema seperti ada banyak orang yang ikut tertawa bersamanya. "Kejahatan? Mereka datang padaku, meminta kekayaan, dan aku hanya memberikan apa yang mereka inginkan. Salah mereka sendiri kalau tidak siap membayar harganya." Tanpa peringatan, Mbok Srini mulai membaca mantra dengan suara keras. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah, memadamkan sebagian lilin dan menggoyangkan pintu serta jendela. Bayangan hitam muncul dari sudut-sudut ruangan, mengelilingi Ustaz Ridwan seperti siap menyerangnya. Namun, Ustaz Ridwan tetap berdiri tegak. Ia meraih tasbihnya dan mulai melantunkan ayat-ayat suci dengan suara lantang. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat bayangan hitam itu mundur sedikit, meski tidak sepenuhnya menghilang. Mbok Srini tersenyum sinis. "Kau kuat, Ridwan, tapi kekuatanku jauh lebih besar dari yang kau bayangkan." Ia melambaikan tangannya, dan tiba-tiba bayangan hitam itu menyerbu ke arah Ustaz Ridwan. Namun, dengan keyakinan penuh, Ustaz Ridwan menyiramkan air yang telah didoakan ke arah bayangan tersebut. Suara desisan seperti sesuatu yang terbakar terdengar, diikuti dengan jeritan melengking. Tidak menyerah, Mbok Srini mengeluarkan benda kecil dari kantong kainnya. Itu adalah boneka hitam dengan jarum panjang yang menusuk bagian dadanya. Ia memegang boneka itu tinggi-tinggi dan mulai membaca mantra lagi, kali ini dengan suara yang lebih keras. Tiba-tiba, dada Ustaz Ridwan terasa sesak. Napasnya tersengal-sengal, seolah ada sesuatu yang menekan dadanya dari dalam. Namun, ia tidak berhenti melantunkan doa. Dengan kekuatan terakhirnya, ia meraih kitab suci dari tas dan membukanya. Ia membaca ayat yang paling ia hafal dengan penuh keyakinan. Saat itu juga, boneka di tangan Mbok Srini terbakar dengan sendirinya. Api itu menjalar ke tangan Mbok Srini, membuatnya berteriak kesakitan dan melemparkan boneka tersebut. "Ini belum berakhir, Ridwan. Kau akan membayar mahal untuk ini,"
teriak Embok Srini dengan suara melengking. Namun, Embok Srini belum menyerah. Dengan mata merah menyala, ia mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba, tanah di sekitar rumah mulai bergetar. Dari lantai, muncul makhluk hitam besar dengan tubuh seperti bayangan dan mata merah yang bersinar tajam. "Kenalkan peliharaanku, Ridwan. Dia akan menghabisimu," kata Embok Srini. Makhluk itu menyerang dengan cepat, tetapi Ustaz Ridwan tetap fokus pada doanya. Dengan tenang, ia membaca ayat-ayat suci yang semakin lama semakin membuat makhluk itu melemah. Tubuh makhluk itu perlahan menghilang seperti asap yang tertiup angin. Embok Srini terlihat semakin frustrasi. Ia berusaha melarikan diri, tetapi Ustaz Ridwan menghentikannya dengan doa yang ia lantunkan. Tubuh Embok Srini seperti terpaku di tempat, tidak bisa bergerak. Dengan sisa kekuatannya, Embok Srini memohon ampun. Namun, Ustaz Ridwan tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan Embok Srini bebas begitu saja. Ia melanjutkan doanya hingga aura gelap di sekitar rumah itu perlahan-lahan menghilang. Saat doa terakhir selesai, tubuh Embok Srini roboh ke tanah. Ia kehilangan kesaktiannya, dan seluruh kekuatan jahat yang pernah ia bangun lenyap bersama dengan kekalahannya. "Kau telah memilih jalan yang salah, Srini. Sekarang kau harus mempertanggungjawabkannya," kata Ustaz Ridwan dengan nada penuh keadilan. Malam itu, suasana di desa mulai berubah. Tidak ada lagi angin dingin atau suara-suara aneh. Penduduk desa yang sebelumnya berdoa di masjid merasakan kedamaian yang belum pernah mereka rasakan selama bertahun-tahun. Namun, perjalanan ini belum benar-benar selesai. Ada rahasia besar yang menunggu untuk diungkap, sesuatu yang lebih mengerikan daripada kekuatan Embok Srini sendiri. Malam telah larut, dan kabut yang menyelimuti desa perlahan-lahan memudar. Penduduk desa yang sebelumnya hidup dalam ketakutan kini mulai keluar dari rumah mereka, berkumpul di masjid untuk mendengar kabar dari Ustaz Ridwan. Kabar tentang tumbangnya kekuatan Embok Srini telah menyebar dengan cepat, membawa harapan baru bagi semua orang. Namun, bagi Ustaz Ridwan, pertarungan ini belum berakhir. Ia tahu, meskipun kekuatan Embok Srini telah dilemahkan, masih ada ancaman yang lebih besar tersembunyi di balik semua ini. Setelah kembali ke masjid, Ustaz Ridwan meminta agar tubuh Embok Srini yang kini tidak berdaya dibawa ke tempat yang aman. Ia yakin bahwa ada sesuatu yang masih belum terungkap dari wanita itu. Saat diperiksa lebih dekat, mereka menemukan sebuah kalung aneh tergantung di leher Embok Srini. Kalung itu berbentuk tengkorak kecil, dengan simbol kuno yang tidak dikenali oleh siapapun di desa. "Ini adalah jimat pengikat kekuatan jahat," ujar Ustaz Ridwan, matanya mengamati kalung tersebut dengan hati-hati. "Selama benda ini masih ada, kekuatan gelapnya tidak sepenuhnya lenyap." Penduduk desa yang mendengar hal ini merasa khawatir. Seorang pria tua bernama Pak Karim angkat bicara. "Ustaz, kami takut. Jika kekuatan Embok Srini belum hilang sepenuhnya, apa yang akan terjadi pada desa ini?" "Kita harus memusnahkan jimat ini," jawab Ustaz Ridwan tegas. "Namun, memusnahkannya tidak semudah itu. Saya harus mencari sumber kekuatannya dan menghancurkannya di tempat asalnya." Setelah berdoa dan meminta perlindungan, Ustaz Ridwan memutuskan untuk pergi ke hutan tempat Embok Srini melakukan ritual-ritualnya. Ia ditemani oleh Arif dan beberapa penduduk desa yang berani membantu. Mereka membawa obor untuk menerangi jalan, sementara malam semakin pekat di sekeliling mereka. Hutan itu penuh dengan aura yang berat. Suara burung hantu dan gemerisik dedaunan membuat perjalanan terasa menegangkan. Di tengah perjalanan, salah satu dari mereka tiba-tiba berhenti dan berbisik. "Ustaz, saya merasa ada yang mengikuti kita," ujar seorang pemuda sambil menoleh ke belakang. Namun, saat mereka melihat, tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan pepohonan yang bergoyang diterpa angin. "Tetap tenang. Jangan biarkan rasa takut menguasai kalian," ujar Ustaz Ridwan dengan suara penuh keyakinan. Mereka akhirnya sampai di sebuah tempat terbuka di tengah hutan. Tempat itu terlihat seperti arena ritual, dengan lingkaran besar yang digambar di tanah menggunakan darah kering.
Di tengah lingkaran, ada sebuah altar batu dengan lilin-lilin merah yang telah padam. Aura jahat terasa sangat kuat di tempat itu, membuat beberapa penduduk yang ikut gemetar ketakutan. Ini adalah tempat di mana semua ritual pesugihan dilakukan, kata Ustaz Ridwan sambil mengamati sekeliling. Kita harus menghancurkan altar ini untuk memutuskan kekuatan yang tersisa. Namun, sebelum mereka sempat melakukan apapun, suara tawa menyeramkan kembali terdengar dari kegelapan. Sosok Embok Srini muncul, tetapi kali ini ia tampak berbeda. Wajahnya lebih gelap, matanya merah menyala, dan tubuhnya seperti dikelilingi oleh bayangan hitam yang bergerak-gerak. Kalian pikir bisa menghancurkan aku begitu saja? Katanya dengan suara yang menggema. Penduduk desa mundur ketakutan, tetapi Ustaz Ridwan tetap berdiri tegak. Embok Srini melayangkan tangannya, dan bayangan hitam di sekitarnya menyerbu ke arah mereka. Penduduk yang membawa obor mencoba melawan, tetapi api mereka padam seketika, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Ustaz Ridwan segera melantunkan doa, menciptakan lingkaran perlindungan di sekitarnya dan para penduduk. Dengan izin Allah, kejahatanmu tidak akan menang, seru Ustaz Ridwan. Bayangan-bayangan itu menghantam lingkaran perlindungan, tetapi tidak bisa menembusnya. Namun, Embok Srini tidak berhenti. Ia mulai membaca mantra, membuat lingkaran perlindungan itu retak sedikit demi sedikit. Aku telah memberikan nyawaku kepada kekuatan yang lebih besar dari apapun yang kau miliki, Ridwan, teriak Embok Srini. Kau tidak akan menang. Namun, Ustaz Ridwan tidak gentar. Ia meraih air doa yang ia bawa dan menyiramkannya ke altar. Altar itu mulai bergetar, mengeluarkan suara seperti raungan makhluk gaib yang sedang kesakitan. Bayangan hitam di sekitar Embok Srini melemah, dan ia mulai berteriak. Dengan doa terakhirnya, Ustaz Ridwan mengarahkan semua kekuatan spiritualnya untuk menghancurkan altar itu. Altar tersebut meledak, meninggalkan puing-puing yang terbakar. Bayangan hitam yang melingkupi Embok Srini menghilang, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Embok Srini kembali menjadi sosok wanita tua yang lemah, tetapi ia tersenyum pahit. Kau mungkin telah menghancurkanku, Ridwan, tetapi kekuatan ini tidak akan pernah benar-benar hilang. Selama manusia masih serakah, kekuatan seperti ini akan selalu ada, katanya dengan suara parau. Ustaz Ridwan menatapnya dengan penuh belas kasihan. Kekuatan itu tidak lebih besar dari kasih sayang Allah. Aku hanya berharap kau mendapatkan ampunan atas semua dosamu. Dengan doa terakhir, Ustaz Ridwan memastikan bahwa jiwa Embok Srini tidak lagi bisa kembali ke dunia. Malam itu, suasana hutan menjadi tenang, dan aura gelap yang menyelimuti desa lenyap sepenuhnya. Ketika mereka kembali ke desa, penduduk menyambut mereka dengan penuh haru. Banyak dari mereka menangis, merasa bahwa mimpi buruk yang telah menghantui mereka selama bertahun-tahun akhirnya berakhir. Namun, bagi Ustaz Ridwan, ini bukan sekadar kemenangan. Ia tahu bahwa pesan terakhir Embok Srini adalah peringatan bagi semua orang. Serakah akan kekayaan dan kekuatan hanya akan membawa kehancuran. Malam mulai berganti pagi ketika penduduk desa berkumpul di masjid untuk mendengar penjelasan terakhir dari Ustaz Ridwan. Kemenangan melawan Embok Srini membawa rasa lega yang besar bagi mereka, tetapi bayang-bayang kegelapan yang pernah meliputi desa masih meninggalkan pertanyaan. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Di hadapan penduduk, Ustaz Ridwan menunjukkan kalung tengkorak kecil yang sebelumnya ditemukan di tubuh Embok Srini. Kalung ini bukan benda biasa. Ini adalah jimat yang mengikat kekuatan jahat kepada pemakainya. Namun, kalung ini hanya bagian kecil dari misteri yang lebih besar, katanya. Penduduk mulai berbisik, bertanya-tanya apa yang dimaksud oleh sang ulama. Apa maksudnya, Ustaz? Tanya Pak Karim, yang terlihat lebih tenang setelah pertarungan semalam. Kalian semua tahu, pesugihan yang ditawarkan oleh Embok Srini bukanlah kekuatan dari dirinya sendiri. Dia hanya perantara, seseorang yang membawa kekuatan dari dunia lain ke desa ini. Namun, kekuatan itu tidak sepenuhnya lenyap. Saat mempelajari kalung dan simbol-simbol di altar yang telah dihancurkan,
Ustaz Ridwan menemukan fakta mengejutkan. Desa itu ternyata memiliki sejarah panjang terkait dengan kekuatan mistis. Beberapa ratus tahun lalu, leluhur desa pernah membuat perjanjian dengan entitas gaib untuk melindungi desa dari penjajah. Namun, sebagai imbalannya, entitas itu meminta pengorbanan jiwa secara berkala. Ketika perjanjian itu terlupakan oleh generasi berikutnya, kekuatan itu tetap ada, menunggu seseorang untuk memanggilnya kembali. Embok Srini, yang awalnya hanyalah seorang wanita biasa, menemukan sisa-sisa perjanjian itu dan menggunakannya untuk memperoleh kekuatan dan pengaruh. Embok Srini hanya melanjutkan kutukan yang diwariskan oleh leluhur kalian, ujar Ustaz Ridwan. Namun, sekarang, kita punya kesempatan untuk memutuskan kutukan ini untuk selamanya. Ustaz Ridwan meminta seluruh penduduk untuk berpuasa dan berdoa bersama selama 3 hari. Ia menjelaskan bahwa hanya dengan berserah diri sepenuhnya kepada Allah, sisa-sisa kekuatan jahat yang masih melekat pada desa itu bisa dihilangkan. Hari pertama puasa dipenuhi dengan perasaan harap-harap cemas. Beberapa penduduk merasa takut bahwa sisa kekuatan Embok Srini akan membalas mereka. Tetapi doa yang dipimpin oleh Ustaz Ridwan memberi mereka keberanian. Pada hari kedua, sesuatu yang aneh terjadi. Di langit malam, cahaya redup berwarna merah terlihat di atas hutan tempat altar dihancurkan. Penduduk yang melihatnya merasa ngeri, tetapi Ustaz Ridwan menenangkan mereka. Itu adalah sisa-sisa energi yang perlahan lenyap. Jangan takut, tetaplah berdoa. Pada hari ketiga, kabut yang selama ini menyelimuti desa sejak lama perlahan-lahan menghilang. Udara di desa terasa lebih segar, dan suasana menjadi lebih cerah. Penduduk mulai percaya bahwa desa mereka akhirnya bebas dari kutukan. Setelah 3 hari penuh doa, Ustaz Ridwan mengumpulkan penduduk sekali lagi. Ia berbicara dengan nada tegas namun penuh kasih. Kutukan ini telah berakhir. Tapi ingatlah, keserakahan dan keinginan untuk memperoleh sesuatu dengan cara instan adalah akar dari semua ini. Jangan biarkan sejarah kelam ini terulang lagi. Penduduk mendengarkan dengan penuh perhatian. Banyak dari mereka yang menangis, merasa bersalah atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh leluhur maupun diri mereka sendiri. Seorang wanita parubaya yang pernah kehilangan keluarganya karena pesugihan berdiri dan berkata, "Ustaz, kami berjanji untuk menjalani hidup kami dengan keimanan dan kesederhanaan. Kami tidak akan lagi tergoda oleh jalan hitam seperti ini." Setelah memastikan bahwa desa benar-benar bersih dari kekuatan jahat, Ustaz Ridwan memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Penduduk desa mengantarnya dengan penuh rasa terima kasih, memberikan berbagai hasil panen sebagai tanda penghormatan, meskipun Ustaz Ridwan menolak dengan halus. "Doa kalian adalah hadiah terbaik untuk saya," katanya sambil tersenyum. Namun, sebelum pergi, ia meninggalkan satu pesan terakhir. "Hiduplah dengan iman dan jangan pernah lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah titipan. Kekayaan dan kebahagiaan sejati hanya bisa diraih dengan kejujuran dan usaha yang halal." Tamat.